Nah, sahabat masih memiliki Oke. 3 jam kembali. Jadi total ada 6 jam. Itu yang tadi kami dapatkan. Baik, terus kemudian terkait dengan tanda tangan. Tanda tangan yang diharapkan Ya. adalah tanda tangan basah. Jadi sahabat tidak kurang diperkenankan dengan tanda tangan dalam bentuk soft file. Meski artinya bahwa segala bentuk jawabannya adalah jawaban dengan kertasnya di print dulu, baik itu nanti ditulis pakai tinta hitam ataupun diketik. Jadi kertasnya itu nanti keluar dari print dulu, kita tanda tangan, baru kemudian kita scan. Baik, nah terkait dengan mekanisme scan nanti akan dijawab kembali apakah ini bisa dalam bentuk JPG, Word ataupun apapun, nanti kita akan jawab. Baik, Bapak sudah terhubung dengan kami? Sudah, Mbak Yasmin, bagaimana? Baik. Sudah Silakan bagus Bapak. ya. Iya. Oke, kita Baik. lanjutkan ya. Silakan, Bapak. Kita lanjutkan ya. Iya. Iya, jadi sekali lagi BCU itu dikerjakan dengan tulis tangan atau diketik ya. Kalau yang menggunakan komputer itu kan dengan supaya untuk memastikan kejelasan apa itu hasil ujian ya. Kalau misalnya punya fasilitas komputer atau laptop itu sebaiknya diketik sehingga nanti bisa lebih jelas pada saat diperiksa. Nah, untuk apa? Untuk yang pintar ya, untuk melakukan apa itu screen atau print dengan PDF itu ada fasilitas ya untuk memprint hasil pekerjaan kita dari bentuk Word ke PDF itu bisa. Tapi pastikan itu nanti digabung dengan surat pernyataan ya. Sekali lagi surat pernyataan itu sangat disarankan untuk menggunakan tanda tangan basah untuk memastikan bahwa mahasiswa sendirilah yang mengerjakan gitu, seperti itu. Baik, oke. Bapak, kaitan dengan jenis file yang diunggah apakah sudah PDF bisa dijawab? Ya, dalam bentuk PDF. Oh, semuanya dalam bentuk PDF. Dalam bentuk PDF. Jadi tidak PDF. Oke, baik. Jadi hanya diterima dalam bentuk PDF saja ya, PDF, Bapak? iya. Baik. Betul. Oke. Kaitan dengan ukuran ini, Bapak, ukuran dokumen. Apakah ada batas maksimal ukuran PDF itu bisa diterima oleh sistem dari take home exam? Ya, untuk maksimal ukuran file itu, Mas Ferry, itu kalau tidak salah 5 MB ya, 2 MB ya. Ini sudah dikonfirmasi dari Mas Ferry, maksimal 2 MB. Ya, jadi nanti mahasiswa pada saat hasil scanan atau konversi ke PDF itu pastikan bahwa filenya itu tidak lebih dari 2 MB, sehingga itu memenuhi batas batas maksimal ketentuan untuk diunggah ke aplikasi THE. Begitu, Mbak Yasmin? Baik. Sahabat, sudah terjawab ya terkait dengan jenis file yang diunggah dan jenis filenya adalah PDF. Kemudian ukuran maksimalnya pada setiap sesi ujian adalah 2 MB. 2 MB. Begitu. Iya, betul. Baik, 2 MB. Nah, kemudian Bapak, kalau ini ada pertanyaan, kalau kami tidak memiliki alat scan, apakah kami bisa menggunakan aplikasi scanner atau apakah ada pilihan-pilihan lain yang menjadi rekomendasi dari UT Yogyakarta? Betul ya. Ini memang ini ya, maksudnya ini ada salah satu masih kebingungan yang dialami oleh mahasiswa UT Jogja untuk pendokumentasian menjadi PDF gitu ya. Benar. Betul. Memang kalau mahasiswa UT Jogja tidak memiliki alat scanner, ya betul. Karena Ini tidak kan kembali ya. Mahasiswa, betul. Ya, kalau misalnya mahasiswa tidak memiliki fasilitas scan, untuk printer, Bapak, terus kemudian tidak Ya. tidak semua mahasiswa memiliki scanner. Artinya bahwa ketika kami
memang harus melakukan itu setiap harinya, Oke, karena setiap betul. unggahannya adalah setiap hari, artinya kan Iya. ada rekomendasi-rekomendasi lain. Nah, ini Iya. bagaimana Bapak Iya. ketika memang harus kami pun juga harus bisa punya poin terhadap itu. Baik, baik. Ya, jadi saya jawab ya, Mbak Yasmin. Jadi sahabat Tutu Jogja yang tidak memiliki alat scanner akan kesulitan ya kalau harus apa itu menyelesaikan terlebih dahulu. Tapi sekarang itu semakin mudah saya kira ya kalau untuk dengan menggunakan aplikasi, misalnya untuk delay apa Microsoft Word aja sudah tersedia untuk menjadi diekspor menjadi PDF ya gitu. Kita bisa gunakan itu juga. Jadi pastikan bahwa Tutu Jogja sudah punya tanda tangan versi digitalnya gitu ya. Tapi sekali lagi ya, ini jangan sampai sahabat Tutu Jogja menggunakan celah ini ya dalam artian melakukan kecurangan gitu ya. Tapi pastikan bahwa kalau diberikan kemudahan ini dengan menggunakan fasilitas untuk ekspor menjadi file PDF ini kan sangat memudahkan gitu. Jadi tidak menggunakan alat scanner karena tidak semuanya memiliki alat scanner gitu, Pak Yasmin. Jadi tapi pastikan kembali kejujuran ya, jangan menjadikan celah ini bahwa apa yang kita kerjakan itu adalah hasil kita sendiri ya, Mbak Yasmin dan sahabat Tutu Jogja lainnya. Baik. Ya begitu Mbak Yasmin. Artinya bahwa ya. Baik, sahabat Tute, artinya ketika memang untuk mengunggah, sahabat Tute bisa menggunakan aplikasi scanner, tetapi memang yang diharapkan adalah bentuk dokumennya itu PDF dengan batas maksimalnya adalah 2 MB. Baik, Bapak, bisakah saya melanjutkan kembali? Ya, silakan Mbak Yasmin. Ya. Baik. Nah, kemudian kaitan dengan surat pernyataan atau kita sebut kejujuran. Nah, ini apakah pada ini harus di-print setiap hari pada satu mata kuliah satu lembar itu, atau bisa hanya satu kali untuk satu sesi THE, Bapak? Setiap mata kuliah Mbak Yasmin, nanti setiap mata kuliah itu ada mulai dari covernya, ya, ada cover, kemudian ada lembar isi untuk menjawab, kemudian ada surat pernyataan kejujuran akademik, seperti itu, Yasmin. Bisa diulangi Bapak karena saya mendengarnya cukup terputus-putus. Ya, jadi nanti di setiap buku jawaban dalam bentuk digital itu ada covernya pertama. Lalu kemudian ada isi, ya, dan kemudian ada surat pernyataan. Ini sama seperti ujian akhir semester yang kita laksanakan setiap semester, seperti itu ya. Untuk khususnya untuk yang BJU, gitu ya. Baik, Bapak mungkin tidak semuanya mengetahui BJU itu apa, Bapak? Buku jawaban umum. Baik, ya, BJU, oke. buku jawaban Jadi, ujian. Ya. Mungkin untuk yang baru, mahasiswa baru, BJ itu adalah buku jawaban umum, ujian ya. Jawaban ujian artinya bahwa itu adalah lembar yang akan kita upload kembali untuk dikirimkan ke server OT. Begitu Bapak? Betul. Yeah. Oke. Baik. Saya akan mencoba untuk melihat dari beberapa komentar dari sahabat UT yang masih stay tune dengan kita. Yang mungkin yang belum terjawab adalah ketika download, terus kemudian ditulis tangan, kemudian di-scan. Ini maksudnya alurnya ya Bapak? Download dari ujian, soal ujian, kemudian ditulis tangan, setelah itu di-scan, biar bisa dikirim. Kalau tidak punya scan, apa bisa difoto? Ini masih menjadi pertanyaan kembali. Apakah bisa difoto atau tidak? Ya, kalau difoto seringkali hasilnya tidak bagus, Mbak Yasmin. Jadi pengalaman kami kalau foto itu kan tergantung juga resolusi ya. Resolusi kameranya, dan banyak kasus itu kalau hasil foto itu juga banyak yang tidak jelas gitu lihat hasilnya gitu. Memang yang lebih baik itu adalah di dalam bentuk PDF. Foto pun sebetulnya kalau mahasiswa yang
bisa menggunakan fasilitas apa itu ada converter ya, dari foto menjadi JPEG atau JPEG, nanti bisa juga ditransfer menjadi PDF. Itu banyak sebenarnya aplikasi yang digunakan. Ya. Baik, ya. Baik sahabat Tute, sepertinya ini lebih ke arah bahwa kita bisa mengkonversi baik itu nanti dari foto ke PDF atau dari Word ke PDF, itu sebenarnya bisa dilakukan. Hanya saja memang dibutuhkan kita latihan dulu gitu loh, untuk bisa mengkonversi dari bukan PDF ke PDF begitu. Ada banyak aplikasi, kami akan mencoba untuk memberikan informasi terkait dengan hal ini, tapi nantinya dari UT Yogyakarta itu memiliki sesi coaching klinik di hari Senin dan Selasa. Selasa dan Rabu. Oke, Selasa dan Rabu untuk bisa sahabat memiliki pengetahuan terkait itu. Baik. Memang masih ini menjadi hal yang cukup baru, maka ini kurang begitu familiar, karena selama ini kan kita datang ke sebuah tempat, kita mengikuti ujian, dan akhirnya ujian itu dikumpulkan dalam bentuk hard copy. Betul, baik, oke, saya akan saya akan bertanya dari beberapa yang sudah masuk ke tempat kami. Oke, sahabat boleh untuk kembali memberikan informasi pertanyaan di kolom komentar untuk ditanyakan kepada Pak Hanto Hidayat. Oke, baik, karena dari informasi dari teman-teman dari sahabat UT ini masih memiliki kebingungan Bapak, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu, apa yang harus baik, Bapak ada pertanyaan, mungkin satu mata kuliah ini bisa berapa jam? Satu mata kuliah itu maksimal 6 jam pengerjaannya. Oke, satu mata kuliah itu maksimal pengerjaannya 6 jam, tetapi masa unggahnya mulai dari jam ke-3 sampai jam ke-6. Jam ke-6, iya betul sekali Mbak Yasmin. Ya, jadi cukup waktu atau waktu yang leluasa bagi para mahasiswa untuk mengerjakan satu mata kuliah untuk satu hari ujian, gitu ya. Tetapi untuk mahasiswa yang lebih dari satu mata kuliah, ya. Artinya memiliki mata kuliah bentrok gitu ya, bisa saja ya mungkin ada satu mahasiswa di antara sahabat UT Jogja yang dalam satu KTPU-nya per satu hari itu yang memiliki mata kuliah bentrok, ya mau tidak mau harus mengerjakan 2 mata kuliah dalam satu hari gitu, karena ujian online pada semester ini itu dibatalkan, itu kita akomodasi. Baik, ujian online pada semester ini dibatalkan. Jadi buat mahasiswa yang sudah registrasi, apakah kemudian ada proses tertentu? Nanti kita akan mendapatkan dropping ya dari UT Pusat sejumlah mahasiswa yang melakukan pendaftaran, kemudian pengembalian biaya. Itu nanti akan diurus oleh kami UT Jogja, nanti pencairannya ke mahasiswa nanti kita akan hubungi. Saya kira mahasiswa konsentrasi saja dulu, ya konsentrasi menghadapi ujian akhir semester ini dan juga lanjut ya untuk TAP ya, gitu. Karena kita susulkan dengan ujian TAP itu mulai tanggal 18 Desember sampai dengan 10 Januari. Gitu. Nah, untuk ujian TAP sendiri sebetulnya range-nya itu mulai tanggal 4 Desember sampai 10 Januari. Tetapi UT Jogja memprioritaskan pelaksanaan THE terlebih dahulu, ya, baru nanti disusulkan dengan tugas akhir program mulai November 2020 sampai dengan 10 Januari 2021. Nah, nanti pengembalian biaya registrasi ujian online nanti akan kita urus di bulan Januari. Jadi untuk sahabat UT Jogja ya konsentrasi saja.